Hey movie lovers, jumpa lagi nih sama Mimin. Senang sekali Mimin bisa temani kalian semua dengan membawakan film-film yang cukup menarik dan yang mungkin belum kalian tonton. Seperti kali ini, Mimin akan bawakan film dari negeri gingseng yang berjudul Housewife Dealer yang rilis di tahun 2020. Pemeran utamanya dibintangi oleh cewek cantik bernama Seung Ha. Film ini mengisahkan tentang gadis cantik dari Cina yang menikah dengan seorang dudas dari Korea. Karena saking cantiknya sang istri ini membuat suami menjadi super posesif. Tentu karena takut direbut oleh orang lain. Tapi di suatu hari hal yang ia takutkan justru terjadi karena sang istri main serong dengan adiknya sendiri. Kok bisa ya? Oke, biar nggak makin penasaran, gimana sih alur cerita selengkapnya? Yuklah, langsung aja ke alur cerita. Film ini diawali dengan sepasang kekasih yang terlihat sedang berjalan bersama di tengah hamparan sawah. Si pria ini bernama Gil-soo dan si perempuan cantiknya bernama Lan-lan. Jadi hari itu adalah kali pertama Lan-lan berkunjung ke tempat calon suaminya itu yang berada di Korea. Sedang Lan-lan sendiri berasal dari Cina. Ia berencana akan menetap di sana setelah menikah dalam waktu dekat. Suasana dan pemandangan yang indah membuat Lan-lan merasa senang di sana. Mereka berdua ini ternyata masih terkendala komunikasi karena berbeda bahasa. Lan-lan sendiri juga belum bisa menguasai bahasa Korea. Tentu karena hal tersebut menjadi pekerjaan khusus Gil-soo untuk membantu calon istrinya itu. Ada yang menyelam sambil minum air nih guys. Pasalnya Gil-soo ini mengajari Lan-lan, ia juga tak menyia-nyiakan kesempatan untuk merayu dan menyentuh tubuh Lan-lan yang seksoi ini. Dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Saat tengah mantap-mantap itu nampaknya Gil-soo sedikit terheran karena melihat tato ada di tubuh Lan-lan. Karena Gil-soo ini mengenal Lan-lan sebagai gadis yang lugu. Singkat cerita, setelah beberapa bulan mereka menikah, di suatu malam terlihat Gil-soo sedang duduk santai bersama adiknya yang bernama Yongtae. Di situ adiknya bertanya kepada Gil-soo bagaimana ia bisa mendapatkan istri secantik Lan-lan. Gil-soo pun menjawab bahwa itu adalah berkat kelihayannya dalam merayu. Tapi sang adik rupanya kurang percaya akan jawaban Gil-soo. Tentu karena Gil-soo pernah gagal di pernikahan yang sebelumnya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Gil-soo yang sedang meminta jatah mantap-mantap dengan Lan-lan. Namun permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Lan-lan karena ia sedang serius membaca buku kamus Cina Korea. Keesokan harinya Lan-lan menyiapkan sarapan untuk Gil-soo sebelum ia berangkat bekerja. Gil-soo merasa senang dan tidak menyangka Lan-lan bisa membuat sarapan seenak itu. Singkat cerita, hari itu rupanya hari yang kurang beruntung bagi Gil-soo. Pasalnya, tawaran ia yang bekerja sebagai sales asuransi ditolak oleh para warga. Ia bahkan sempat mendengar sendiri bahwa para warga memang sengaja menghindar darinya. Kemudian scene berpindah, di mana Yongtae yang bekerja sebagai tani terlihat sedang membawa hasil panennya ke rumah Gil-soo. Ia berniat membagi hasil panennya itu dengan sang kakak. Di situ Lan-lan kebetulan berada di depan rumah. Ia hanya bengong mendengar apa yang Yongtae katakan. Kemudian Yongtae pun menggunakan bahasa isyarat. Ia juga memberitahu Lan-lan bahwa rumahnya tidak jauh dari situ. Di lain hari, ketika Yongtae terlihat sedang santai-santai di kebun, tiba-tiba tanpa sepengetahuannya pacarnya yang bernama Selgi datang. Entah memang sengaja jahil atau kebiasaan buruknya, Selgi ini buang air sembarangan tepat di belakang Yongtae. Yongtae pun kaget dong dan ia ngomel-ngomel karena Selgi sudah beberapa kali melakukannya. Parahnya, bukannya minta maaf, ia malah minta dilap pakai lidah gua mancurnya.
dan Yongtae pun menolaknya. Hasrat Selgi yang nampak sudah diubun-ubun membuat ia tidak habis akal untuk memaksa Yongtae menuruti keinginannya. Jika Yongtae menolak, maka ia akan berteriak bahwa Yongtae telah menodainya. Mau nggak mau, Yongtae pun pada akhirnya menggenjot Selgi juga. Setelah selesai melakukannya, Selgi mengatakan kepada Yongtae untuk segera menikahinya. Ia merasa cemas sedang berbadan dua setelah melakukan mantap-mantap di hari sebelumnya. Karena tamu bulanannya belum datang juga, ungkap Selgi. Di lain tempat, Lanlan yang sudah mengetahui Gilsu sedang kesulitan mencari nasabah asuransinya berencana akan membantunya. Lanlan yang sudah tampak rapi dan cantik langsung pergi hendak menyebarkan brosur. Lanlan bahkan tidak menghiraukan larangan Gilsu yang cemas jika ia digoda oleh warga desa. Entah karena apa, Gilsu ini rupanya penasaran dengan koper Lanlan. Ia ingin tahu apa saja yang ada di dalamnya. Ia nekat membuka koper Lanlan. Betapa terkejutnya Gilsu setelah melihat beberapa lembar brosur tempat hiburan terpampang wajah Lanlan. Kemudian scene berpindah. Ketika Lanlan yang sedang berjalan, ia memergoki Selgi yang sedang jongkok di semak-semak. Yang lagi-lagi, ia buang air sembarangan. Lanlan yang kebetulan tidak jauh dari rumah Yongtae memutuskan mampir ke sana. Setelah Lanlan masuk ke dalam rumah Yongtae, dua insan ini seperti malu-malu gitu guys. Melihat Lanlan yang kelelahan, Yongtae berniat mengambilkan minum untuknya. Namun dicegah Lanlan dengan malu-malu. Ia hanya ingin ditemani ngobrol, ungkapnya. Meskipun terkendala komunikasi, setelah beberapa saat ngobrol-ngobrol, sepertinya mereka menyadari bahwa mereka tertarik satu sama lain. Bahkan Lanlan tidak merasa keberatan ketika Yongtae mendorongnya ke kasur dan mereka pun main kuda-kudaan. Di lain tempat, ada Gilsu yang tampak begitu kesal setelah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang istrinya. Ia melampiaskan dengan menenggak minuman. Namun, kenyataan yang baru diketahuinya itu hanya dipendam dalam hati. Melihat Lanlan yang baru saja pulang dan tampak kelelahan, ia memberikan segelas minuman untuknya. Malam itu, ia berniat minta jatah mantap-mantap kepada Lanlan. Namun, Lanlan tampak dingin meresponnya. Karena hal tersebut membuat Gilsu semakin geram. Ia membuka paksa paha sang istrinya itu, tapi ternyata Lanlan sedang memakai pembalut di balik sidinya. Tentu mau tidak mau, ia harus menahan hasratnya. Kemudian di keesokan harinya tampak Gilsu yang hendak berteduh karena kehujanan. Ternyata ia bertemu dengan Selgi yang lebih dahulu berteduh di sana. Di situ Gilsu mengetahui dari mulut Selgi bahwa tempo hari Lanlan berkunjung ke tempat Yongtae tanpa sepengetahuannya. Tentu saja itu membuat Gilsu semakin marah. Karena ia begitu posesif kepada Lanlan, ia langsung mencari Yongtae dan langsung memberi pelajaran kepada adiknya tanpa mendengarkan penjelasannya. Yongtae yang terkapar hanya bisa berbohong bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Lanlan pun terkena imbas kemarahan suaminya itu. Dengan tegas, Gilsu melarang Lanlan untuk tidak berhubungan lagi dengan Yongtae. Puncak kekerasan yang dilakukan oleh Gilsu adalah ketika ia memaksa menelan cairan dari rudal aktifnya. Lanlan hanya bisa menangis ketika ia mengetahui pasportnya disembunyikan oleh Gilsu. Gilsu kembali menegaskan bahwa Lanlan tidak bisa keluar dari rumah. Bahkan tubuhnya Lanlan juga diikat agar ia tidak bisa kemana-mana lagi. Di lain hari, tanpa sengaja Gilsu dan Selgi kembali bertemu saat mereka sedang kacau dengan masalah mereka masing-masing. Rasa sakit dikhianati oleh pasangan menjadi bahan bahasan mereka. Di situ, Selgi juga mengatakan bahwa ia tengah hamil anak Yongtae. Bukannya prihatin, Gilsu justru mencari kesempatan untuk menjamah tubuh dari kekasih adiknya itu. Konyolnya dengan alasan bahwa ia ingin menengok keponakannya yang ada di dalam perut Selgi.
Dan rudal aktifnya pun masuk ke dalam gua Selgi yang biasanya dijamah oleh Yongtae. Di lain tempat, ada Yongtae yang terlihat ingin mengembalikan buku Lanlan yang tertinggal di rumahnya tempo hari itu. Untuk menghindari konflik dengan kakaknya, Yongtae hanya meletakkan buku Lanlan di depan teras. Sedang di dalam rumah, kondisi Lanlan yang terikat lehernya seperti binatang itu berencana akan membalas perbuatan Gilsu padanya. Gilsu langsung marah ketika melihat buku catatan Lanlan tergeletak di depan teras rumahnya. Ia pun mengira bahwa Yongtae mampir ke rumahnya. Malam itu Lanlan harus menerima perlakuan buruk suaminya itu yang menyiksa tanpa ampun tubuhnya. Di balik kesalahannya yang main serong dengan adik iparnya, sebenarnya Lanlan sudah berusaha untuk berbakti kepada Gilsu. Dengan penuh perhatian, ia mencuci kaki Gilsu saat ia pulang kerja. Namun sayangnya Gilsu membalasnya dengan perlakuan yang kasar. Sepertinya ia masih belum bisa terima pengkhianatan yang dilakukan oleh Lanlan. Kemudian Gilsu menyuruh Lanlan untuk membelikan sesuatu untuknya di warung dekat rumahnya. Namun momen tersebut dimanfaatkan betul oleh Lanlan untuk bertemu dengan Yongtae. Sambil menangis, Lanlan pun menceritakan semua kepada Yongtae atas perlakuan kasar Gilsu kepadanya. Yongtae pun hanya terlihat sedih mendengar semua penderitaan yang Lanlan alami. Momen curhatan Lanlan itu juga diselingi dengan adegan adu bibir yang begitu diresapi oleh dua insan itu. Semakin meningkatnya kemampuan Lanlan dalam bahasa Korea membuatnya berani beradu argumen dengan Gilsu. Pasalnya, Gilsu tampak marah besar karena Lanlan yang terlalu lama membelikan apa yang ia mau. Padahal warungnya tidak jauh dari rumahnya. Sementara Yongtae yang berada di luar rumah Gilsu tampak mengurungkan niatnya untuk mampir ketika mendengar Lanlan yang teriak kesakitan dipukuli oleh Gilsu. Keesokan harinya, Gilsu tampak sedang berusaha untuk menawarkan jasa asuransi dari kantornya kepada pengusaha terkaya di desanya. Namun, sang pengusaha tersebut menolak mentah-mentah penawaran Gilsu tersebut karena merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Entah apa yang merasuki pikiran Gilsu, ia mengiming-iming kemolekan tubuh istrinya untuk pengusaha itu, agar ikut jasa asuransinya. Tentu saja kemolekan istri Gilsu yang terkenal ke seluruh penjuru desa membuat pengusaha itu tidak bisa menolaknya. Sementara itu, Yongtae yang cemas akan keadaan Lanlan nekat menerobos rumah kakaknya. Ia begitu terkejut ketika ia mendapati Lanlan yang terikat lehernya dan tubuhnya yang penuh lebam. Yongtae pun menyarankan Lanlan untuk berpisah dengan Gilsu dan hidup bersamanya di luar negeri. Mendengar hal tersebut, Lanlan pun setuju. Tetapi sebelum mewujudkan impian mereka itu, Lanlan ingin membalas dendam kepada suaminya. Beberapa hari kemudian, calon nasabah Gilsu pun datang ke rumahnya untuk menagih janji yang mereka sepakati bersama. Calon nasabahnya itu oleh Gilsu disuruh menunggu Lanlan yang sedang berdandan. Baju yang dikenakan oleh Lanlan kali itu membuatnya tampak begitu cantik. Sambil meminum segelas air dari poci kecil yang berada di atas meja, Gilsu pun mengakui akan keindahan istrinya itu. Di situ, Lanlan secara terang-terangan menolak untuk melayani nasabah Gilsu. Tak berapa lama tubuh Gilsu langsung terkulai lemah dan tidak bisa menggerakkannya. Ternyata, Lanlan sudah mencampur obat pelumpuh saraf ke dalam poci yang digunakan minum oleh Gilsu tadi. Sedang calon nasabah yang sedari tadi menunggu kedatangan Lanlan bertemu Selgi yang kebetulan lewat di depan rumah Gilsu. Sikap agresif dan genit Selgi kepada calon nasabah Gilsu membuat ia mengira bahwa Selgi adalah wanita yang dikirim Gilsu untuknya. Selgi yang dikenal akan keganjenannya dengan mudah mau diajak kencan sang nasabah Gilsu. Kemudian scene berpindah, di mana Lanlan yang datang untuk menemui Yongtae. Di situ, Lanlan mengatakan bahwa sekarang tak perlu risau lagi akan perlakuan kasar Gilsu kepadanya.
Yongtae pun tampak tak peduli dengan apa yang terjadi kepada Gilsu sekarang. Ia bahkan malah bersyukur dengan tidak adanya Gilsu di sana, maka tidak ada yang mengusiknya. Percakapan mereka ditutup dengan adegan adu bibir yang berdurasi cukup lama. Di akhir film memperlihatkan keadaan Gilsu yang terkulai lemas dengan leher yang terikat. Semua yang terjadi pada Gilsu itu merupakan ulah tangan Lanlan. Bahkan sampai saat itu ia terus memberikan obat pelumpuh saraf. Karena dengan itu pula ia bisa membalas semua. Tentu saja itu adalah hasil dari apa yang ia perbuat dulu ke Lanlan. Oke movie lovers, gimana alur ceritanya? Semoga bisa diambil hikmahnya ya guys. Segala bentuk sisi negatifnya tentu tidak pantas untuk ditiru. Karena sejatinya film ini hanya untuk hiburan semata. Oke, sampai di sini dulu ya. Mimin pamit, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.